Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gaya bahasa atau majas, di mana gaya bahasa ini ada 3 macam. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan, dan yang ketiga, majas pertautan. Oke, mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah mengibaratkan benda mati yang dianggap benda hidup, atau disebut juga dengan penginsanan. Contohnya, tanyalah pada rumput yang bergoyang, nyiur melambai-lambai tertiup angin, pensil menari-nari di atas kertas. Artinya, benda mati ini diibaratkan seperti benda hidup. Kemudian yang kedua, majas perbandingan metafora. Metafora ini gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain. Contoh, Dewi Malam baru keluar dari peraduannya. Dewi Malam ini dibandingkan dengan bulan. Artinya Dewi Malam ini adalah bulan yang baru keluar dari peraduannya. Jantung hatinya hilang tiada berita. Berikutnya, majas perbandingan yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi ini membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata umpama seperti bagai dan ibarat. Contoh, mukanya bundar bagai bulan penuh, semangatnya keras bagai baja. Jadi membandingkan bahwa mukanya itu bundar seperti bulan, kemudian semangatnya keras seperti baja. Kemudian majas perbandingan yang terakhir adalah alegori. Alegori ini membandingkan dua hal dengan menggunakan simbol atau berbentuk cerita singkat. Contoh, kumbang diibaratkan sebagai laki-laki, bunga diibaratkan sebagai perempuan, kemudian merah diibaratkan sifat berani, atau juga putih diibaratkan sifat yang suci. Nah, itulah keempat majas perbandingan. Kita lanjut ke majas berikutnya, yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah majas litotes. Majas litotes ini majas yang pengucapan kalimat yang maknanya bertentangan dengan kenyataan untuk merendahkan diri. Contohnya, makanlah seadanya. Makanlah seadanya di sini padahal lauk pauknya sangat banyak sekali. Semua serba ada, tetapi dalam majas litotes ini dia merendahkan diri. Kemudian contoh berikutnya, singgahlah di gubuk tuaku ini, padahal rumahnya adalah istana. Atau naiklah ke mobil butut saya ini, padahal mobilnya mobil Alphard. Nah, itu merupakan contoh dari majas pertentangan, yaitu majas litotes. Berikutnya majas pertentangan yang kedua yaitu hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang pengucapannya berlebihan yang melebihi kenyataan, atau bisa dikatakan majas yang melebih-lebihkan. Contoh, air matanya mengalir menganak sungai. Air matanya ini menganak sungai. Atau juga gedung-gedung pencakar langit. Itu juga merupakan contoh dari hiperbola.
Kemudian majas pertentangan yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu majas paradok. Majas paradok ini menyatakan dua hal yang berlawanan sehingga seolah-olah bertentangan. Walaupun tua, dia tetap muda. Tua di sini artinya usianya yang tua, tetapi semangat dan jiwanya tetap muda. Berikutnya majas pertentangan yang keempat adalah antitesis. Majas ini menggunakan frase yang bertentangan maknanya. Contoh, siang malam dia melamun. Kemudian suka duka dia rasakan sendiri. Artinya maknanya ini bertentangan. Mau siang mau malam dia tetap melamun, mau suka dan dukanya dia rasakan sendiri. Nah, itu majas pertentangan antitesis. Berikutnya yang terakhir adalah majas ironi. Majas ironi ini majas yang menyindir dengan mengucapkan dua hal yang bertentangan. Contoh, banyak benar sumbanganmu, cukup untuk membeli kerupuk. Artinya kalau sumbangannya banyak, ya bisa membeli lebih dari membeli kerupuk. Kalau ini, banyak benar sumbanganmu, cukup untuk membeli kerupuk. Atau bersih betul kelas ini sehingga nampak sampah-sampah berserakan. Nah, itu majas ironi. Ironi ini adalah majas yang menyindir. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan majas pertautan. Majas pertautan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama metonimia, yang kedua sinekdok, yang ketiga eufemisme, dan yang keempat alusio. Oke, kita lihat yang pertama majas pertautan metonimia. Metonimia ini menyebutkan nama mereknya untuk menggantikan bendanya. Contoh, Adi ke Malaysia naik merpati. Merpati di sini merupakan merek pesawat terbang. Kemudian yang kedua majas pertautan yaitu sinekdok. Sinekdok ini menyebut sebagian tetapi kenyataannya seluruh. Contoh, beri saya sesuap nasi. Pada kenyataannya yang diberikan adalah nasinya itu sepiring. Kemudian SMP kami menang dalam pertandingan bola voli. Nah, yang bermain bola voli hanya beberapa orang saja, tetapi yang dibawa dalam majas ini adalah sekolahnya, SMP-nya. SMP kami menang dalam pertandingan bola voli, atau mengatasnamakan SMP. Kemudian yang ketiga majas pertautan eufemisme. Majas ini majas yang memiliki ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan yang terasa kasar. Contoh, anak bapak agak tertinggal. Agak tertinggal di sini artinya bodoh. Kemudian anak itu kulitnya putih sampai-sampai tak terlihat di waktu malam. Ini mengartikan bahwa kulitnya sangat hitam. Kemudian yang terakhir dari majas pertautan ini adalah alusio. Majas alusio ini yaitu majas yang menunjuk pada suatu peristiwa atau tokoh. Contoh, jangan sampai tragedi 30 September terjadi lagi. Jangan sampai pemberontakan PKI ini terjadi lagi di masa sekarang. Nah, itulah pembahasan tentang gaya bahasa atau majas pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau belum dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, komen, serta bunyikan loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.